Allahumma sholli ala Muhammad. Sesepuh kula Bapak Haji Rosidi, ya Allah yakin mohon izin, mohon restu Pak Haji. Ini termasuk ibu kula ingin nalika kula teng SD Pak Haji Rosidi kepala sekolah kula. Nggih, ngapunten niki perwujudan birrul walidain mawon. Anak bakti kali tiang sepuh. Nek ngomong terus wonten wong tua itu penak, anak salah ya sinanggung. Kepengen jadi anak sing soleh nungakna wong tua supados panjang umur, sehat walafiat. Bapak Camat, Ketua Banteng yang saya hormati, dua kali ini kita bertemu. Kemarin di Kecamatan Malam Yangel, Allah mengizinkan saya yang mengisi. Di sini saya yang mengisi ketemu dengan Pak Camat. Mudah-mudahan ketemu terus, sehingga rezeki saya terus ada. Dan Ramil yang diwakili luar biasa saudara kita ini, Mas Beni, yang saya hormati Bapak Kapolsek beserta jajarannya yang saya hormati dan saya muliakan. Mudah-mudahan tidak bosan selalu memantau saudara Pak Kapolsek, Bapak Kepala Desa Pak Rasikin beserta perangkat desanya yang alhamdulillah ketika dipimpin oleh Bapak Rasikin ini ada perubahan-perubahan yang signifikan, luar biasa. Mudah-mudahan beliau Bapak Kepala Desa kita selalu diberikan panjang umur, sehat, dan banyak inovasi-inovasi untuk kemajuan Desa Tenggara, terutama yang lebih menyenangkan dan membombongkan hati saya Pak Camat tadi. Kita doakan mudah-mudahan betul-betul menjadi kenyataan Pak Camat. Balai Desa ini pindah. Amin sing seru apa sing ngaji model jarang kayak gini. Ngaji ini model jarang. Ini orang disambut orang. Menang. Oh disambut berapa? Jarang. Tapi saya ke ibu-ibu, kalau bapak-bapak enggak, karena wajah ibu-ibu sudah asing bagi saya, tidak asing. Walaupun ini grupnya Hadro Pak Camat, tapi ini binaan saya. Wajahnya agak beda ya, kalau di Jamiahan nggak secantik ini. Ya. Di sini luar biasa. Saya sampai kaget ya. Apalagi yang putih-putih, ini bingung saya yang putih-putih ini dari mana ya? Tim PKK ya? Tim PKK yang ada teman saya juga di sini, ketua RW berapa ya Pak? Ujung. Pak Haji Rosidi ini Ujung ini ketua apa? RT ya. Ini dulu juga muridnya Pak Haji Rosidi Ujung. Iya. Tapi murid yang belum apa ya musuhnya kan belum silaturahmi ke dalam Pak Haji Rosidi ya. Nantilah kalau dari sini dapat.
Tim penggerak PKK Desa Tonggara alhamdulillah bisa hadir. Ini ada bos kita Bu Sumi ya. Mudah-mudahan usahanya lancar. BPD Desa Tonggara beserta jajaran kepengurusannya, anggota semua yang saya hormati, tokoh-tokoh masyarakat di belakang, alhamdulillah bisa hadir semuanya, dan panitia, dan tidak ketinggalan operator sound Mas Widi. Mas Widi ini operator sound. Kalau saya ngomong mesti seru. Kayak kemarin di kecamatan, saya nggak asing ini soundnya siapa, ternyata soundnya kepala desa. Setelah dilirik, waduh ada Mas Widi. Itu Bapak Ibu yang saya hormati, mohon izin saya diminta oleh Bapak Rasikin untuk memberikan sedikit wartawan sobil hak, wartawan sobil sob. Intinya kita saling mengingatkan saja, karena pada dasarnya potensi kita sama, dedikasi kita sama, tujuannya sama, hanya mengharap ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Yang hadir di sini adalah orang-orang yang punya kompeten, orang-orang yang punya kemampuan dan punya kelebihan sendiri-sendiri. Maka tidak layak jika saya menggurui, tidak. Kurang sopan jika saya memberikan ceramah, enggak. Karena di depan ada sesepuh-sesepuh kita. Makanya kita hanya watawasau bil haq, watawasau bis. Halal bihalal itu penting. Halal bihalal itu indah. Halal bihalal itu punya makna. Halal bihalal itu budaya, tradisi yang sudah membudaya di Indonesia. Karena halal bihalal hanya ada di Indonesia, produk asli Indonesia. 1948 Bapak Presiden kita, Bapak Soekarno itu mengalami kebutuhan karena 3 tahun setelah merdeka ternyata elit politik gejolak, tokoh-tokoh masyarakat gejolak. Di Madiun meletus, lahirlah PKI. Di Jawa Barat DITI. Sebagai seorang leadership, pemimpin, presiden selalu berpikir bagaimana problem solvingnya, pemecahan masalahnya keprimen dia. Lembek bahe merdeka 3 tahun kok bisa tidak rukun lagi. Bermunculan organisasi-organisasi sehingga Bapak Presiden bentuk ke para pemimpin mesti melayu neneng kiai, pasti larinya ke kiai. Berobat ke sini nggak sembuh, ke sana nggak sembuh, bermiliar habis pol-pole nih kiai. Nggak bawa botol aqua, tolong Pak Kiai, doanya mun berobat kamu di mau lah terpundi-pundi pol-pole nih ning Ustaz, kodong wis mari lalen, wis biasa, gak apa. Sowan Bapak Presiden Soekarno ke Kiai Wahab Hasbullah pada saat itu, Pak Wahab, Pak Kiai, tolong saya kasih solusi apa yang terbaik agar mereka elit politik, agar mereka tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama di Indonesia itu bisa menyatu. Akur maning keprimen ya Pak Kiai, caranya gimana? Oh gampang Pak Presiden, adakan satu acara silaturahmi, kumpulkan elit-elit politik. Pak Karno mikir lagi, kalau acaranya silaturahmi mah gampang Pak Kiai, ini sudah umum, tidak aneh lagi, pasti yang datang itu saja. Cari acara yang lain. Pak Wahab memberikan alternatif. Ya sudah, kalau begitu ini karena bulan Ramadan, nanti habis Lebaran kita adakan acara namanya halal bihalal. Jadi halal bihalal itu keluar dari idenya Kiai Haji Wahab Hasbullah pada tahun 1948. Mohon maaf di kecamatan kemarin nggak itu temanya, sebab nanti pasti Pak Camat loh kembar. Inilah otak saya mikir dari kemarin Pak
lurah ngebel saya, tolong Pak Ustadz nanti ngisi halal bihalal di balai desa. Saya mikir kalau temanya sama, Pak Camat mesti turu. Balik dia, bungkus baik mau pakai memang balik. Sih bisa isinya pada Kapolsek dia ada cara. Saya hari ini 3 acara. Tadi mohon maaf dari sekolahan Pak Adi Bernalima. Karena di sana saya sebagai pengurus guru-guru agama sekolah juga adakan acara halal bihalal. Saya izin, saya ke Balai Desa Tonggara dulu sebentar mau isi halal bihalal. Si orang bisa izin, orang bisa. Desa Tonggara itu desa saya wajib patuh ain datang. Setelah itu kepala sekolah ngebel, Pak tolong habis duhur bisa ke sekolah enggak? Bisa Bu, ada apa? Bintek dilanjutkan, saya harus ke SMP. Bintek sampai sore karena bapak pengawas, ibu pengawas nanti datang. Ada 5 hari saya bintek. Lah di SMP 5 bagaimana? Jatuh aja. Ya, jadi nanti saya mubeng-mubeng. Mohon maaf jika nanti saya enggak lama. Insya Allah enggak lama gimana ini saja sudah lama. Karena saya berusaha menjadi orang yang tahu diri dan bisa menempatkan diri. Saya ngomong kayak gini, hati panjenengan juga kesuwen upate kok. Enggak ya. Kemarin minggu sore sudah ketemu. Ya, ketemu dan saya nyatak sound baru Pak kepala desa ya di jam apa? Turun dari soundnya baru saya tanya, soundnya anyar. Iya, alhamdulillah si desa ya. Mudah-mudahan nanti bertahap ya Pak kepala desa, bertahap karena ada saya dengar telinga musik dari petrok, saya langsung usul jangan seperti itu Pak kepala desa, insya Allah nanti bertahap. Kita doakan saja mudah-mudahan ya panjang umur dan sehat begitu ya. Wong jangan kan mesti ya anaknya ya alam dingin ya kita kok bulino ya. Ada 3 hal yang perlu kita garis bawahi dalam mengambil pembelajaran halal bihalal. Yang pertama, apapun masalah problem yang kita hadapi, ketika kita ingat dalam kitab Nasaihul Ibad, Ustaz Syukur ini paham. Khoslatani la say'abdulu minhuma al-iman billah wa naf'u lil muslimin. Ada 2 hal yang harus kita kedepankan. Yang pertama, ketika kita menghadapi problem, maka solvingnya adalah kita tertuju secara vertikal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah kasih jalan, Allah kasih solusi, pasti. Iya, pasti itu. Yang kedua, wa naqul lil muslimin, jadilah orang yang melayani, jangan bila Bu, pengennya melayani apa dilayani? Melayani ya? Pengen dilayani apa melayani? Oh melayani Pak, aja Pak. Kalau Bapak pengen dilayani apa melayani? Yang Bapak pengen melayani apa dilayani Pak? Umumnya kalau bapak-bapak pengennya dilayani. Coba kalau bapak-bapak sekali-kali melayani saudara. Pagi-pagi ibu-ibu lagi sibuk. Biasanya bapak-bapak buatkan kopi. Ini buat kopi sendiri. Dilayani apa melayani? Melayani. Seorang bapak suami yang bisa melayani wa naqul lil muslimin, yang bisa memberikan manfaat bukan menerima manfaat, ini jaminannya adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika akan saya jelaskan, surga itu apakah hanya ada di akhirat? Tidak. Ini yang Ustaz yang kiai tolong pelajari secara mendetail ayatnya. Duribat alaihimud dillatu aina masukimu illa bihabli minallah wa habli minan nas. Wasyari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Ini ayat menjelaskan bahwa surga yang real akhirat, surga yang non real dunia. Tafsir. Jadi kalau menafsiri jangan model YouTube, bahaya. Ya. Banyak
penafsir Quran itu harus majelis yang seperti ini adakan halal bihalal, berarti kita sedang duduk di Rodotul Jannah, di taman surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin. Hakikatnya kita sedang duduk di taman surganya Allah. Taman, cara rumah ke teras. Teras itu kan berarti satu kesatuan dengan rumah. Si mending teras daripada jabane teras. Maka kita sebenarnya hari ini sedang duduk di taman surganya Allah. Karena apa? Satu acara halal bihalal. Halal yang pertama kepada Allah. Halal yang kedua sesama manusia. Halal kepada Allah udah kita jaga ukhuwah Islamnya. Kepada Allah kita tingkatkan ibadahnya. Puasa kemarin kita aplikasikan dalam keseharian. Coba kalau perangkat-perangkat desa Tonggara itu kerjanya seperti buka puasa, luar biasa. Teori buka puasa kita terapkan dalam bekerja. Apa? Buka puasa tepat waktu. Kalau kita kerjanya tepat waktu, Allah pasti akan memberikan rezeki dan keberkahan juga tepat waktu. Bagaimana Allah akan memberikan tambah syahadatul khair wa syahadatul barokah, kita saja tidak tepat. Berarti iya, kayak saya nih sekarang anak-anak SMP berani mau nulis surat kaleng masuk. Ya, kemarin ada Pak Kapolsek itu, tolong guru agama ini saya nggak setuju kalau mengajar di kelas ini kurang enak penjelasannya. Coba gede Pak. Ibu kepala sekolah nanggir, Pak Ustadz, ini kira-kira siapa ya? Gak tahu Bu. Gak apa-apa Bu, itu namanya anak-anak. Berarti IQ-nya sudah mulai mungkin sering meninggalkan kelas. Waktunya mengajar tidak ke kelas, begitu. Ini baru anak. Bagaimana kalau kita hablum minallah, hubungan dengan Allah? Jika kerja kita seperti puasa kemarin, ambil pembelajarannya, buka puasa, pasti Allah akan memberikan kepastian. Posisi boleh berbeda, beda posisi mungkin, beda pendapat mungkin, beda pendapatan pasti. Ya Pak, ya Bu. Beda posisi mungkin, satu kepala desa, satu sekdes, satu perangkat, tahun kasih. Gak apa-apa, beda pendapat lumrah, jangan malah jengkel-jengkelan. Beda pendapatan itu mah pasti. Kalau desa dengan perangkat ya pendapatannya berbeda. Gitu, apalagi bidan, YouTuber, berbiasa. Yang tetapi langsung jempolnya. Itu ya yang pertama. Jadi ukhuwah Islamiyah kita jaga kepada Allah. Awas, maaf, ibadah kepada Allah tidak bisa ya kita remehkan. Ibadah kepada Allah kurang sempurna, kita bisa sempurnakan dengan ibadah sosial. Contoh, puasa. Orang yang lansia, lanjut usia, sakit-sakitan tidak kunjung sembuh, boleh disempurnakan dengan fidyah. Secara hukum seperti itu. Tetapi ibadah sosial tidak bisa diganti dengan ibadah kepada Allah. Contoh, hutang, tiba, nggak bisa diganti dengan sholat tahajud. Nggak bisa, karena itu ibadah sosial harus diselesaikan dengan sosial. Saya tidak masuk ke kelas itu, nggak bisa diganti dengan istighfar. Nggak bisa Pak Haji Narso. Iya, nggak bisa. Aduh, saya nggak mengajari dosa nih, astagfirullah, nggak bisa. Allah tidak akan memaafkan, mengampuni manakala belum minta maaf kepada anak-anak yang di kelas itu. Ya, jadi teori kerja kita Allah sudah mengingatkan seperti buka puasa. Bulan kerja kita gunakan teori seperti sahur, akhir waktu. Sekarang di sekolah-sekolah SMP seperti saya sudah mulai, karena ini lagi taraf adiwiyata tingkat provinsi. Insya Allah penilaian mulai hari ini 22 sampai 31 Mei. Ya, kemarin sudah adiwiyata tingkat kabupaten juara 1. Ini lagi ke provinsi, mudah-mudahan ini bisa meraih
karena sekolah saya itu sekolah penggerak sehingga selalu menggerakkan, bergerak dan menggerakkan seperti SMP 1 Pangkah ya Pak Maksud ya, sekolah bergerak ya. Mudah-mudahan selevel itu. Yang kedua, ukhuwah basariyah. Muhammad lakal basar oleh sal basar. Manusia tidak seperti umumnya manusia. Itulah Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika di jalan-jalan, kemudian ada seorang ibu lagi membawa kayu bakar. Nabi Muhammad menawarkan, Bu, kayu bakarnya saya bawakan. Padahal nggak kenal. Dan ibu-ibu itu bukan orang Islam, orang Yahudi. Selama perjalanan tidak ada yang nanya. Ibu-ibu itu nggak nanya. Setelah mendekati rumah, baru ibu-ibu nanya, Mas, sampai ke jalan siapa? Ya, di wong apik temen. Tuli aja melu-melu Muhammad ya. Muhammad kuwe tukang gorok, gawe rumet. Anak Islam apa ya? Pisah-pisah aja melu Muhammad ya. Padahal sing gawa kayu itu siapa? Yang kedua tanya lagi, Mas dong sama naran siapa le? Benyo ngerti. Kanjeng Nabi Muhammad diem nggak jawab. Ketiga kalinya, Mas sampai narane siapa nyong ngerti? Ngarep umai nyong. Baru Nabi menjawab, Bu, saya ya Muhammad yang ibu tadi ceritakan. Langsung kaget ibu itu mengatakan, ya Muhammad, maaf, mulai hari ini asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadar Rasulullah. Masuk Islam. Karena apa? Uswatun hasanah. Jadi tidak harus dengan kekerasan. Tidak harus kekerasan. Kekerasan tidak menyelesaikan masalah. Kekerasan justru akan mewariskan masalah. Fa'fu anhum wastaghfir lahum wastaghfirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Al-Imran 159. Begitu. KPK perlu dengan kekerasan? Perlu. Manakala memang perlu ada penguatan. Kalau selama ini tertidur, kita kasih penguatan. Kita kasih kekerasan yang positif agar mereka sadar, agar mereka tumbuh hiraunya. Jadi kekerasan juga penting juga untuk membenahi yang selama ini belum. Ini namanya ukhuwah basariyah. Yang ketiga terakhir, ukhuwah watoniyah. Kita sebagai warga Desa Tonggara harus saling bertasamuh, saling menghormati, saling menghargai. Ya, warga PTN dengan warga Karangmangu, warga Tonggara Kidul, Tonggara Karanglo, apalagi yang ujung timur Saraya apa ya? Marga Jaya. Jangan ditanya, Marga Jaya itu sekarang sudah luar biasa. Ibnu IPPNU-nya maju. Iya, sana. Ya. Kita rangkul bersama, ini namanya ukhuwah watoniyah. Iya, ukhuwah watoniyah. Seperti kita kemarin pelaksanaan Ramadan, sholat taraweh berbeda-beda nggak apa-apa. Kita jangan masalahkan jumlah rakaatnya. Yang penting dua, iman dan ikhlasnya saja. Iman dan ikhlasnya kita. Coba Pak Haji Rosidi itu, Mekah itu 20 plus 3 witir, Madinah 36. Iya. Yaman Selatan 36, Hadromain 39, pan milih tarawih pan 8 Madinah oleh pan 20 ya oleh. Jadi kita melaksanakan sholat tarawih jangan melihat jumlah rakaatnya, tapi lihat niat iman dan ikhlasnya kepada Allah. Yang ujung-ujungnya apa ya? Man shoma Ramadhana imanan wa hisaban. Iman dan ikhlas itulah yang menjadikan hati kita hari ini halal bi halal. Saling menghalalkan, saling memaafkan di antara kita. Mudah-mudahan pertemuan hari ini bisa diambil hikmahnya, walaupun hanya sebentar, tapi kita betul-betul termotivasi untuk peningkatan. Karena sawala yusamilu sawalan. Bulan Syawal harus ada peningkatan dalam hal yang makro, yang khair, bukan peningkatan dalam hal permusuhan, tapi dalam hal keimanan, kerukunan dan persatuan kita. Itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf karena ini saling berbagi waktu. Jadi
kita saling menyadari dan mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar acara yang kita laksanakan hari ini adalah betul-betul acara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin alhamdulillahirabbil alamin ya rabbi shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhum kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah wa nas'aluka tamamal afiyah wa nas'aluka dawamal afiyah wa nas'aluka syukra 'alal afiyah wa nas'aluka al-ghina 'anil nas. Allahumma ahdina bil ilmi wa sayyidina bil hilmi wa aqimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma as'al jam'ana hadya jam'an marhuma wa tafarruqna min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma as'al jam'ana hadya jam'an mashkura wa tafarruqna min ba'di tafarruqan ma'fura bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa qina jannata mal abrar ya aziz ya man ya karim ya sattar ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi Muhammad wa alihi washabihi wa baraka wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi uraian hikmah telah kita lalui bersama dan kami mohon kepada beliau Bapak Kepala Desa, Bapak Forkominjam dari Bapak Camat, Pak Danramil dan Pak Kapolsek untuk menempatkan diri untuk bersalam-salaman